Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi ke mata kuliah Prokom 1. Ya, video ini masih belum masuk ke materi di minggu ke-6, tapi saya lebih mau flashback sebentar tentang apa saja yang sudah kita pelajari di Prokom 1. Oke, selamat datang mata kuliah Prokom 1 yang saya ajar. Saya Muhammad Zuhair Zahid, dosen di Universitas Negeri Semarang di jurusan Matematik. Mata kuliah Prokom 1 ini ditujukan untuk mahasiswa pendidikan matematik. Fokus dari mata kuliah Prokom 1 di kelas saya adalah bagaimana kita bisa mulai belajar berpikir komputasional, mampu menyelesaikan masalah-masalah dari kehidupan kita sehari-hari menggunakan algoritma atau cara-cara yang kira-kira bisa dieksekusi oleh komputer. Salah satu kemampuan yang sangat penting yang harus Anda miliki di abad 21 ini. Ini adalah berpikir komputasional juga salah satu kemampuan yang disebut-sebut sebagai kemampuan yang sifatnya harus kompulsori, ya gitu, harus masuk ke dalam kurikulum. Di banyak negara maju sekarang sudah ada integrasi antara computational thinking dengan kurikulum yang sudah ada, dalam arti computational thinking diajarkan dalam pembelajaran mata pelajaran yang sifatnya wajib seperti matematik, bahasa, bahkan musik itu juga menggunakan computational thinking menurut beberapa penelitian yang sudah saya baca. Oke, ini pertemuan ke-6. Nanti kita akan bahas tentang seleksi kondisi sudah selesai. Yang lebih banyak nanti untuk hari ini yang kita bahas adalah perulangan, masuk ke dalam salah satu dari 3 bagian yang penting dalam 3 bagian dasar dalam pemrograman. Yang pertama adalah runtunan, yang kedua selection atau seleksi kondisi, dan yang terakhir adalah perulangan atau loop atau repetition. Dalam beberapa buku disebut dengan kalang. Loop itu bahasa Indonesianya kalang gitu. Anda sudah mempelajari banyak hal ya sampai minggu ke-5 kemarin, mulai dari kita ketemu di 2 kesempatan. Kenalan dengan Prokom 1, terus kita mengenal algoritma, dasar algoritma dan pemrograman. Oh ya, untuk perkuliahan saya menggunakan algoritma, salah satu software yang sangat recommended kalau Anda mau belajar tentang fokus ke algoritmanya atau fokus ke penyelesaian masalah, bukan fokus ke bahasa pemrogramannya. Memang ada kelemahan kalau Anda pakai algoritma. Anda kalau mau belajar mengembangkan diri untuk mempelajari fokus pada satu bahasa pemrograman tertentu, Anda perlu belajar di luar kelas. Tapi paling enggak yang memang fokus di perkuliahan kita bukan di bahasa pemrogramannya, tapi bagaimana kita bisa berpikir selayaknya computer scientist atau juga selayaknya komputer lah, bagaimana kita bisa berpikir menyelesaikan program dengan komputer begitu. Jadi fokusnya adalah di substansi pemrograman, bukan di bahasa pemrogramannya gitu. Substansi penyelesaian masalah atau algoritmanya. Oke, dasar algoritma sudah. Terus kemarin sequence kita 2 pertemuan ya. Lalu kita juga seleksi kondisi 2 pertemuan. Di total kita punya 5 pertemuan. Di minggu ke-6 ini nanti kita akan masuk ke perulangan atau repetisi. Sebelum masuk ke sana, saya ingin sedikit mengomentari tentang tugas-tugas Anda. Anyway, untuk urusan tugas, sekali lagi Anda sudah mahasiswa, saya persilahkan untuk melihat due date dari masing-masing tugas ya, tenggang waktu kapan Anda harus menyelesaikan tugas. Jadi jangan lagi ada, saya minta supaya mahasiswa jangan setelah tugas sudah close, sudah tertutup, atau kuis sudah close, sudah tertutup, tiba-tiba Anda menghubungi saya meminta supaya tugas itu bisa dibuka kembali. Mohon maaf, saya tidak punya kebijakan seperti itu. Ketika due date selesai, maka ya selesai, Anda tidak bisa ngumpulin lagi. Toh waktu yang saya berikan relatif panjang, antara 5 sampai 7 hari. Jadi idealnya kalau sampai Anda nggak ngerjain sama sekali itu juga lucu. Nggak ada waktu gitu, nggak. Karena kuis saya ataupun tugas yang saya berikan itu pasti jaraknya panjang, rentang waktunya panjang, antara 5 sampai 7 hari. Waktu yang saya rasa lebih dari cukup kalau Anda punya willingness yang kuat, itu punya
punya kemauan kuat untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi sekali lagi, kuis kalau sudah tertutup ya selesai. Pastikan sebelum Anda mau masuk mengerjakan kuis, Anda sudah mendapatkan koneksi yang stabil dan bagus. Karena saya Elena ini sudah di-upgrade sedemikian rupa sehingga Anda nyaman dalam mengerjakan kuis dan menggunakannya untuk mengerjakan tugas dan seterusnya. Karena kalau nggak pas workload-nya sangat tinggi, artinya kalau tidak pas jam-jam di mana jam kerja lah, jam 7 sampai jam 4 sore itu Elena sangat lancar sekali. Karena kalau memang jam 7 sampai jam 4 beberapa dosen menggunakan Elena secara sinkronis gitu. Artinya pas pada saat itu juga kuliah dilaksanakan pada jam itu, dosennya juga online pada jam itu, mahasiswa online pada jam itulah. Kalau kondisi seperti itu, loadnya Elena memang berat sekali karena dia diakses oleh ribuan mahasiswa UNES. Makanya saya mengasihnya soal itu, ngasihnya tugas ataupun kuis itu adalah sifatnya asinkronis, tidak melulu harus Anda kerjakan dalam waktu tertentu, tapi Anda kerjakan dalam rentang waktu tertentu. Sehingga Anda bisa milih waktu yang kira-kira internet lancar, waktu yang kira-kira Anda sudah nggak punya tanggungan tugas di mata kuliah lain. Saya rasa ini sangat fair sekali. Jadi tolong kefairan ini Anda imbangi juga dengan willingness dari pribadi Anda sendiri untuk berkomitmen menyelesaikan tugas dan menyelesaikan kuis pada waktunya. Sekali lagi waktunya sangat longgar ya. Itu. Untuk tugas praktikum nanti sebagian sebenarnya sudah dikoreksi. Kalau Anda merasa ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan terkait penilaian, Anda bisa kontak saya secara pribadi. Begitu. Satu lagi, tidak ada kuis susulan, tidak ada tugas susulan. Sekali Anda terlambat ya sudah, silahkan maksimalkan tugas dan kuis Anda di pertemuan selanjutnya. Jadi jangan saya sekali lagi mengulang, saya tidak ada kuis susulan, tidak ada tugas susulan. Begitu komentar dari saya. Kayaknya sudah. Saya akan langsung setelah ini video selesai, saya lanjut ke video selanjutnya terkait dengan perulangan atau loop. Begitu. Ini saya selesaikan dulu.